Ya, pada video ini saya ingin sharing bagaimana cara membuat Key Performance Indicator Dashboard ya, yang sederhana untuk topik penghimpunan dana zakat infak. Dashboard ini ya, ini adalah bulan ya. Kemudian ini total dana zakatnya yang terkumpul. Di mana ini adalah total dana zakat infak dan sedekah, ini dana zakat, ini dana infak. Jadi kalau misalnya kita pilih Januari ya, nah dia akan kita pilih Januari di sini ya, maka dia akan merubah ya angkanya secara otomatis dan juga grafik yang ada di bawahnya ya, ini dia ya. Kalau kita Februari, ini dia ya, Maret dan seterusnya. Kalau kita ingin semua, kita klik saja sini ya, maka dia akan menampilkan semua seperti ini juga. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan separuh saja ya, beberapa bulan saja, klik sini, tekan kontrol ya, maka nah ini 6 bulan. Jadi bagaimana cara kita membuat grafik ini dengan data seperti ini ya. Nah, ini data tanggal, muzaki, kenapa ada langsung nama bulan ya. Nah, ini bagaimana caranya, ini kita copy aja ke yang baru ya. Ini kita copy. Oke, kita ke notebook, create copy. Nah, ini ya, jadi ini udah file baru ya. Kemudian langkah yang pertama yang kita perlu lakukan agar kita bisa membuat ini namanya slicer di dalam Excel ya. Ini kita buat kolom bantu namanya kolom bulan ya. Jadi di sini ini kita klik insert ya. Kita berikan nama bulan di sini. Nah, gimana sintaksnya? Ini text ya. Ini value-nya ini ya, format teksnya itu M. Kalau ingin menampilkan 3 digit nama bulan, kemudian kita ya, tinggal kita double klik saja sini, jadi semua, dan dia sudah sampai di bulan Desember ya. Oke, nah kemudian langkah berikutnya bagaimana ya untuk membuat ini ya, tinggal kita ini aja ya, kita buat apa namanya, ini total dana ZIS, dana zakat, dan waktu sedekah. Jadi ini pakai apa ya? Jadi caranya ini di sini kita tinggal berikan nama dia di sini apa, dashboard ya. Nah, ini kita buat aja dulu sama semua selnya, cuman agak kecil ya. Jadi seperti ini. Jadi biar kita ingin nanti memberikan namanya atau merge selnya lebih gampang. Jadi kita insert di sini, kita kasih dia illustration untuk shape-nya ini ya. Jadi kita berikan nama, apa namanya ya, namanya adalah KPI dashboard himpunan dana zakat ya, kemudian infak. Jadi ini adalah merupakan data dummy ya, data yang kita buatkan. Oke, nah seperti ini ya. Jadi nanti tinggal diinikan aja, disesuaikan dengan keinginan kita. Oke ya, nah ini dia. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, tinggal kita merge saja. Kalau di sini kan kita lihat ada total dana ZIS, infak ya, ini biar ini kita copy aja lah, lebih gampang ya. Dia di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita berikan dia nih. Kita kan space-nya untuk menulis ini kita merge. Oke. Nah, ini tinggal kita copy saja. Kita copy, di sini kita merge, dan di sini juga kita ya. Jadi ini sudah ada, tinggal kita di sini, oke ya. Oke, dah. Oke, sudah pas. Nah, ya di sininya ini ada slicer nanti, dan di sininya ada grafik. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, pertama kita buat ini, kita buat pivot table untuk dana zakat, infak, dan sedekah dari data ini. Ya, jadi bagaimana caranya ini? Kita klik saja insert, kemudian pivot table, ya, from data table, nih, dari A1 sampai 137, ya, sampai J, ya, kita letakkan dia punya apa, pivot table itu di sini kita buat saja, ya, kita buat saja dulu di sini. Kita berikan nama ini pivot.
Oke, kita berikan dia nama pivot. Jadi kita ulangi lagi di sini. Kita ambil insert pivot table range ya, existing di sini kita letakkan dia di pivot sini. Oke, nah ini dapat ya, biar dia nggak lari-lari. Ini kita pivot table option, kita auto fitkan saja. Ya udah. Nah, jadi totalnya di sini kan ditanya total dana ZIS ya, dana infak, dana sedekah. Berarti pivotnya ini kita ambil adalah total dana ZIS itu di value ya, sedangkan jenis ZIS itu di row. Nah, jadi udah langsung dapat ya. Ini dia. Ini udah langsung dapat. Oke, jadi tinggal kita linkkan saja dia. Ini kan total dana zakat nih. Ya. Jadi di pivot di dashboardnya ini kita ambil, kita letakkan di sini. Ini kan total sama dengan ini. Oke ya. Jadi tinggal kita rapikan ini tengah ya. Kita rapikan datanya. Oke ya. Ini kemudian kita besarkan. Oke ya. Jadi dia udah bisa pakai ini aja, Arial Nero. Ya. Nah, oke kita buat. Ya, seperti itu. Ya, tinggal kita paskan di sini. Nah, begitu juga dengan dana zakat. Dana zakat kita ambil pivotnya ini zakat. Oke ya. Dan kita copy painter saja di sini. Format painter ini kita letakkan sini. Oke ya. Dana zakat. Kemudian infak dan sedekah sama. Ya, ini dia. Oke, jadi kita pakai format painter. Oke. Ya. Nah, jadi gimana caranya nih? Ini kan tinggal kita kasih warna kuning saja di sini ya. Shading oke. Warna kuning atau oranye sama sesuai dengan selera masing-masing. Ya, jadi ini tahap pertama ini sudah. Kemudian kita buat slicer di sini ya. Bagaimana cara buat slicernya? Ya, di pivot ini ya, di pivot ini kan total nih. Pivot ini kita ambil ya di sini di pivot table analyze ini insert slicer. Nah, kita ambil bulan dia. Oke. Nah, di sini tinggal kita bagi dia 26 kolom mungkin ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini sudah. Ya, di sini tinggal kita klik kanan, ini kita cut, baru kita letakkan dia di dashboard sini. Ctrl V. Oke, ya. Jadi ini dia. Nah, jadi kalau mau dilebarin tinggal dilebarin aja, ditarik ke sana. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya ya ini kita paskan ya. Kalau kita pilih dia bulan Januari, ini berubah. Februari berubah. Ya. Jadi kalau untuk memilih beberapa bulan ya tinggal tekan kontrol, ini klik misalnya 6 bulan baru dilepas. Nah, ini untuk 6 bulan. Ya, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah membuat grafiknya ya. Jadi ini tinggal kita copy lagi ya. Ini kita copy kemudian pastekan ke bawah. Nah, format pivot table-nya ini kita klik show fill list. Ini diganti. Ya, ini diganti, ini dihapus dulu. Ini diganti dengan bulan. Ya, nah ini dia dapat bulan. Oke. Ya, jadi tinggal di blok sini ya. Kita insert. Oke ya. Kita ambil ini. Nah, ini udah dapat. Ya. Kita munculkan angkanya. Bagaimana memunculkan angkanya itu? Ya, tinggal kita klik saja di sini. Ini kan ada data label. Ya. Ini data labelnya kan sudah nampak tuh kelihatan angkanya. Kita minta dia ke atas. Ya. Mau option. Ini di bagian alignment-nya ya, di bagian alignment-nya kita minta dia ke atas seperti ini. Oke, ya. Udah jadi. Jadi ini tinggal kita rapikan saja. Kita tidak mau pakai akses yang ini ya. Yang ini kita hanya mau pakai bulan. Kemudian kita tidak mau ada chart title-nya, kita tidak mau ada grid line, kita tidak mau ada legend.
Oke, ya. Nah, itu jadi ini mau bagaimana menghilangkan yang ini? Ini ya, kita ambil di format oke ya. Pivot chart table ini kita hilangkan. Oke. Ya, jadi kalau mau menghilangkan ininya tinggal kita di formatnya ini ya, kita tidak mau pakai no fill ya, ininya juga no outline. Oke. Jadi ini grafiknya. Gimana cara menebalkannya? Ya, tinggal kita tebalkan saja di sini. Nggak masalah ya, ini kita format data series. Ini kita get. Oke, ini lebih kecil. Ya, ini lebih besar. Ya. Jadi ini dia ya, fill-nya. Ini kalau mau diganti, ini bisa diganti dengan warna hijau misalnya. Oke ya. Nah, ini kita klik kanan, kita cut, kemudian kita letakkan dia di dashboard sini ya. Kita Ctrl V. Oke. Lalu kita paskan dia. Ini biar nggak nampak, kita kasih dia view grid line-nya kita hilangkan. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya ambil beberapa bulan saja, tekan Ctrl Januari, Februari, Maret. Ya, ini ya. Nah, ini Januari ya. Kemudian Ctrl Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, kita lihat. Ini dia. Ya, angkanya sudah kelihatan. Ya. Bulan total seluruhnya ini dia. Ya. Oke. Jadi sangat cepat ya dan mudah membuat dashboard dengan mempergunakan Excel, khususnya ya dengan menggunakan slicer dan pivot table. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.